Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu bagi kita untuk dapat berbakti, untuk dapat beribadah, dengarkan firman Tuhan dan dapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan mulaikan acara kita dengan sebuah lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Ibu Siana Laluan yang akan berdoa dari Indonesia. Silakan, Dek. Storm raged about them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed, they could not find their way. And they awoke the Master, saying, Lord, please save us now. He rebuked the wind and the sea grew calm. They all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees His skies. Peace, peace, peace to the raging storm. Kita bersyukur kepada Tuhan atas satu lagu pujian yang begitu indah yang selalu dibawakan oleh anak-anak muda kita yang tergabung dengan EVC Vocal Group. Kita berterima kasih mereka yang telah selalu mengirimkan lagu pujian kepada kita. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti acara kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Siana Laluan. Silakan di-unmute ya, silakan Bu Siana.
Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Pengampun, kami berterima kasih, patut memuji muliakan namamu Bapa, karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang patut ditinggikan. Saat ini kami datang, mohon ampun segala salah dosa kami, Baik, terima kasih. Saya percaya Ibu Shana sudah melanjutkan doanya. Mungkin ada masalah koneksi dengan kita, tapi kita bersyukur tentunya Ibu Shana yang telah berdoa bagi kita pada saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Shana. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang menarik, mengajak kita semua untuk memperhatikan supaya jangan sampai kita dikatakan lupa. Ini adalah judul pelajaran kita yang akan saya bagikan ya, kita akan baca bersama pada saat ini. Ya, oke. Dengan judul, mungkin ada sedikit gangguan teknis ya. Tapi judulnya adalah perhatikan kalau tidak dikatakan engkau akan lupa. Take heed bahasa Inggrisnya lest you forget ya. Take heed lest you forget. Bacaan untuk Selasa tanggal 30 November ya, tanggal 30 November. Baik, sementara Saudara Elisa membantu saya, mari kita lanjutkan saja ya. Bacalah Ulangan 4 ayat 9 dan ayat 23. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka, kepada umat-umat Tuhan di dalam ayat-ayat ini, dan mengapa nasihat-nasihat dikatakan, mengapa nasihat-nasihat itu sangat penting bagi bangsa ini. Ya, mengapa nasihat-nasihat itu sangat penting bagi bangsa ini. Baik, mari kita lanjutkan dengan membaca terlebih dahulu apa yang ditulis dalam Ulangan 4 ayat 9. Karena firman Tuhan katakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Berasal dari satu kata yang sama ya. Satu kata yang sama dari bahasa Ibrani. Dari kata waspada, berhati-hati, kalau sampai 2 kali diulangi berarti itu adalah ada warning ya. Ada warning yang ingin ditekankan melalui pernyataan itu. Jadi tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu. Jangan lupa. Satu kata yang selalu diulang-ulangi di kitab Ulangan adalah jangan lupa. Don't forget, do not forget ya. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu itu sendiri, dan supaya semuanya itu jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi kita harus apa? Memberitahukan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita ya. Ulangan 4 ayat 23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi 2 kata kerja yang mendominasi pada pembukaan dari kedua ayat ini adalah perhatikan dan apa? Dan lupa. Jangan lupa ya. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka adalah perhatikan sehingga kamu tidak akan lupa. Kita harus memperhatikan, kita harus mengulangi supaya kita tidak apa? Lupa. Artinya, janganlah engkau lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagimu, dan juga jangan lupa perjanjian yang telah Dia buat dengan kamu. Dan kata kerja perhatikan, hati-hati, bahasa Indonesia, hati-hati, waspada ya, samar ya, yang juga digunakan dalam bentuk lain dalam Ulangan 4 ayat 9, itu diterjemahkan dalam jagalah dirimu sendiri. Jadi pada saat kita dikatakan waspada, hati-hati, itu bukan supaya apa-apa, tapi kita harus waspada, hati-hati supaya jangan ada yang terjadi bagi diri kita sendiri. Dan ini muncul di sepanjang perjanjian lama, itu berarti menjaga, mengawasi, memelihara, atau mengawal. Dan cukup menarik, kata ini pertama kali muncul dalam Alkitab, bahkan sebelum ada dosa, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk menjaga, ya, memperhatikan, hati-hati memperhatikan, menjaga, memelihara, mengawasi taman yang Allah berikan kepadanya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Meskipun demikian, sekarang Tuhan memberitahukan kepada umat itu,
kepada setiap pribadi, karena kata kerjanya itu dalam bentuk tunggal. Jadi Musa berbicara kepada seluruh umat, tetapi kalian, dia bukan berbicara tentang kalian, tapi Anda satu persatu, dengan kata lain yang dikatakan oleh Musa ya. Anda satu persatu, jaga diri Anda sendiri. Mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Dan kalau tidak dijaga, mereka akan lupa. Hal ini bukanlah benar-benar lupa dalam pengertian kehilangan memori. Siapa yang mau melupakan? Siapa yang mau melupakan mujizat-mujizat yang terjadi? Mungkin mereka tidak lupa sehubungan dengan event itu sendiri, peristiwa itu sendiri. Ya, walaupun pelajaran kita katakan, walaupun ketika waktu berganti dan dalam generasi yang baru, hal itu bisa saja terjadi. Tetapi kata lupa ini lebih berarti kepada satu pengertian bahwa mereka itu lalai, melupakan dalam arti mereka melalaikan dengan kewajiban perjanjian mereka. Artinya mereka harus betul-betul berjaga-jaga, harus betul-betul waspada, jangan sampai lalai. Ya, jangan sampai lalai, harus berjaga-jaga sehubungan dengan siapa mereka, dan apa artinya itu dalam hubungan dengan bagaimana mereka hidup di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara sesama Ibrani, di hadapan orang asing di antara mereka, dan di hadapan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka harus apa? Tetap tidak pernah melalaikan tanggung jawab mereka sebagai umat-umat Allah. Bacalah kembali Ulangan 4 ayat 9. Ulangan 6 ayat 7 dan Ulangan 11 ayat 19 bahkan hampir sama kata-katanya ya. Nanti kita akan lihat. Tapi saat ini fokuskan bukan lagi kepada kata waspada dan berhati-hati, tetapi fokuslah pada bagian terakhir, yaitu tentang mengajarkan kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan apa hubungannya dengan membantu mereka supaya tidak lupa pada saat kita mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya, yang kita akan lihat adalah bahwa supaya kita sendiri tidak lupa pada saat kita pikir kita sedang mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan lupa, tapi sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada diri kita sendiri. Jadi katakan waspada, berhati-hati. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau dalam apa? Apabila engkau bangun. Ya, hampir sama kata-katanya dalam Ulangan 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Membicarakan, harus ada komunikasi, harus ada yang disampaikan, harus dibicarakan, jangan diasumsikan, tidak. Harus dibicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, mungkin pada saat kita makan pagi, siang, dan malam mungkin ya. Pada saat kita makan malam, atau kita sedang perjalanan, saat kita berkendaraan, mungkin dalam konteks kita saat ini ya, kita berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, artinya mungkin bedtime story, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pada saat sebelum mereka tidur malam. Dan apabila mereka bangun, apabila engkau bangun, artinya renungan pagi. Jadi waktu makan, di meja makan, saudara, dalam perjalanan di kendaraan kita, ada penunggu malam, ada penunggu pagi. Jangan pernah lupa, ya. Jangan pernah lupa. Hal ini, ya, ayat ini katakan, hal ini bukanlah kebetulan bahwa sesaat sesudah Musa memberitahukan kepada mereka supaya jangan lupa, jangan membiarkan pengajaran ini menjauh dari hati mereka, dari hati, itu penekanannya ya. Dia sedang menyampaikan kepada mereka untuk mengajarkan hal-hal ini kepada generasi berikutnya dan juga kepada generasi yang akan datang sesudah itu. Terus-menerus. Ya, terus-menerus anak cucu cicitmu. Jadi jangan pernah berhenti. Harus konsisten diajarkan. Bukan hanya bangsa Israel perlu mendengar tentang hal-hal ini, tetapi mungkin yang lebih penting, dengan memberitahukan dan mengulang-ulang kembali cerita-cerita yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, bangsa ini tidak akan melupakan semua hal tersebut. Jadi perlu diulang-ulang. Ya. Kita dapat menghafal sesuatu karena kita ulang-ulangi. Makanya kitab Ulangan Deuteronomi ya, pengulangan karena diminta untuk diulang-ulangi supaya jangan lupa. Lagu-lagu yang kita sering nyanyikan, kalau kita sering ulang-ulangi, kita hafal semua kata-kata daripada lagu tersebut. Jadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana? Bagaimana ketika memberitahukan pengalaman Anda tentang Tuhan, pada saat kita berbicara menyaksikan tentang Tuhan, telah membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain,
Bukan orang lain yang seperti saya katakan tadi ya, pada saat kita berbicara tentang Tuhan kepada orang lain, pada saat saya berbicara tentang Tuhan kepada saudara-saudari sekalian yang mendengarkan saat ini, saya selalu ulang-ulangi, saudara. Yang lebih pertama kali diberkati itu saya sebagai pembicara, ya, bukan Anda, terus terang saja. Tapi saya yang merasa bahwa ini telah menjadi satu apa ya, satu berkat yang Tuhan berikan pertama-tama kepada saya sebagai pembicara. Jadi itulah sebabnya sini katakan pada saat kita memberitahukan pengalaman Anda, kita tentang Tuhan, itu membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi diri Anda, bagi diri saya sendiri juga. Bagaimana pengalaman menghitung pimpinan Tuhan, hitung satu-satu yang berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, menolong Anda untuk tidak melupakan pimpinannya. Kalau kita selalu mengulang-ulangi, kalau kita ulang-ulangi, maka itu akan menjadi apa ya? Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, mungkin Anda tidak ingat lagi apa yang saya sudah katakan. Saya sudah katakan mungkin 1 tahun lalu di acara pelajaran kita. Mungkin ada Anda tidak ingat, tapi seperti kita makan, kalau kita memakan makanan rohani, makanan yang menyehatkan, maka tanpa kita sadari kita akan memiliki tubuh dan jiwa raga yang sehat. Walaupun kita tidak tahu makanan sehat apa yang kita makan 1 tahun lalu. Ya, kita tidak bisa ingat apa yang saya khotbahkan 1 tahun lalu. Tetapi pada saat kita secara konsisten dan konstan memakan makanan rohani, bukan makanan duniawi, maka tubuh kerohanian kita itu akan bertumbuh. Tubuh kerohanian kita akan semakin dikuatkan. Jadi poinnya adalah, pertanyaan baginya, jangan hanya saya yang mendapat berkat yang mengajar kepada Anda. Dapatkah Anda juga membagikan kepada tetangga Anda? Dapatkah Anda membagikan juga kepada mungkin teman di Facebook Anda, mungkin 1-2 ayat yang Anda dapat dari acara kita, Anda, saudara, ini teman saya ini sedang dalam keadaan yang susah, mungkin ayat ini dapat membantunya, mungkin ada satu statement yang dapat membantu teman saya. Dapatkah Anda membagikan kepada orang lain? Dan kita sering mendengar filsuf dunia ya, Seneca ya, yang mungkin saya tidak tahu kalau dia orang percaya, dia katakan while we teach, pada saat kita mengajar, kita ajar kepada orang lain, kita sesungguhnya yang belajar, kita sesungguhnya yang apa? Memperoleh ilmu tersebut. Dan ini saintis, ilmuwan sudah akui pada saat Anda bukan hanya menerima, saat saya waktu masih menjadi dosen ya, saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya katakan setelah kalian keluar dari kelas, jangan langsung hanya baca saja apa yang pelajaran tersebut, tapi coba apa yang kalian dengar di kelas, kalian ajar satu dengan yang lain, saling tanya menjawab, yang satu bertanya, mahasiswa yang lain bertanya, yang lainnya menjawab. Dan apabila itu exercise, pelatihan itu dilakukan, saya katakan pada mereka, saya yakin di saat ada ujian atau ulangan ataupun pada saat tes nantinya, saya yakin kalian pasti akan dapat memiliki jawaban. Kenapa? Karena pada saat kita mengajar orang lain, kita memberitahukan kepada orang lain, justru itu yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Ilmuwan sudah katakan, setelah Anda keluar dari ruangan kelas, mungkin tinggal 40%, 60% itu yang masih ada dalam pikiran Anda. Dan setelah beberapa jam sudah semakin berkurang. Tetapi pada saat kita mengajarkan kembali kepada orang lain, membagikan kembali kepada orang lain, maka pengajaran itu akan betul-betul masuk di dalam diri kita. Ilmuwan berbicara tentang protege, efek protege. Artinya, orang-orang ya seperti artikel ini ya, kenapa dikatakan teaching someone else is the best way to learn? Kenapa? Mengapakah saat kita mengajarkan sesuatu pada orang lain, maka itulah hal yang terbaik untuk belajar. Ini artikel ini juga dimulaikan dengan mengutip kutipan tadi yang dibawakan oleh Seneca ya, while we teach, we learn. Kenapa? Karena student ya, ini satu penyelidikan yang Anda bisa baca dalam artikel ini. Mahasiswa atau pelajar yang menjadi tutor itu dia yang membantu orang lain dalam untuk diajar, membantu orang lain mengajar orang lain, maka yang terjadi adalah mereka itulah yang lebih sukses. Mereka itu lebih sukses daripada orang-orang yang hanya belajar untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda hanya mendengarkan firman Tuhan, Anda hanya pikir, wah puji Tuhan, bagus sekali ya yang saya dengar, ya udah, untuk Anda sendiri, tapi Anda tidak bagikan. Mungkin Anda tidak bagikan, Anda mungkin bisa katakan kepada suami Anda atau istri Anda, anak-anak Anda, tadi malam saya belajar tentang ini firman Tuhan katakan seperti begini, dan
Wah, ya, ini yang firman Tuhan sudah nyatakan, dan dalam kisah umat-umat Tuhan di Alkitab, wah ini ternyata betul-betul jadi. Nah, pada saat saudara mengajarkan kembali kepada orang lain, disitulah itu akan semakin apa ya? Semakin melekat di dalam pikiran kita. Dan itulah sebabnya. Mungkin yang pertama-tama harus kita lihat mungkin bukan orang lain, tetangga atau apa, tapi anak-anak kita. Ya, pelajaran kita katakan pada saat ini dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, ajarkan kepada apa? Anak-anak kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, ungkapkan. Jangan hanya apa? Di dalam otak kita, tapi keluarkan apa yang dari pengajaran itu dalam otak kita bagikan, ya, kita bicarakan, ya. Kepada apabila engkau duduk di rumahmu waktu kita makan dengan anak-anak kita, apabila engkau sedang dalam perjalanan pergi ke mana-mana, kita bicarakan tentang hal tersebut. Jangan diam-diam aja, jangan masing-masing kita seperti zaman sekarang di tempat makan. Waduh, masing-masing dengan apa? Cellphone-nya, di mobil, anak-anak kecuali suami mungkin yang bawa mobil, yang lainnya sibuk di cellphone. Nggak boleh, nggak bisa itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin kita harus katakan, well, seperti di rumah kami ya. Kalau di meja makan tidak ada cellphone, tidak ada yang boleh, biarpun siapapun yang mau telepon, tidak boleh kita katakan apa? Kita angkat telepon kita. Kenapa? Itulah saat di mana saya bisa berbicara dengan istri atau dengan anak-anak kita. Jadi tidak ada cellphone di meja makan, ya. Tidak ada cellphone. Kalau bisa juga di mobil kita tidak boleh ada cellphone. Kenapa? Jangan sampai kita ada yang berkendaraan lalu apa? Dalam perjalanan lihat cellphone bisa kecelakaan semua, ya. Tapi mari di dalam kendaraan kita juga, kecuali hanya untuk ada pakai GPS, kalau tidak kita tidak boleh menggunakan cellphone di dalam mobil dan pada saat kami apa? Berada atau makan di meja makan. Bukan itu saja. Oke. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, ini dia. Bagaimana? Apa artinya ini? Apakah ini literal ya? Mengikatkan tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apakah ini secara literal? Ya, harus diikatkan pada apa? Tangan dan dahi kita, dan kita tuliskan pada tiang pintu rumah kita. Orang Yahudi sampai saat ini, waduh, mereka itu sangat literal. Mereka memiliki apa yang disebut dengan tefillin atau filakteris. Filakteris itu ini ya, yang tulisan daripada apa yang diajarkan dalam Ulangan 6 ya, tentang tiada Tuhan kita itu adalah Esa ya. Itu ada dalam apa? Ditempelkan ke dalam dahi mereka, lalu diikatkan juga di tangan mereka, ini tefillin itu ya. Namanya filakteris. Dan bukan itu saja, mereka juga memiliki mezuzah. Mezuzah, kalau Anda lihat orang-orang Ibrani yang ada di Amerika ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia ada, tapi Anda lihat, Anda akan tahu mereka ini orang Yahudi. Kenapa? Kalau di pintu rumah mereka atau di depan gerbang rumah mereka, itu mereka memiliki apa? Mezuzah. Mereka memiliki mezuzah. Mezuzah itu adalah tulisan-tulisan yang dari ringkasan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-7 ya. Jadi mereka memiliki itu tefillin maupun apa? Mezuzah yang mereka tempel. Jadi mereka secara apa? Literal. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan katakan pada saat itu ditaruh ke tangan kita, ada artinya biarlah firman Tuhan itu menjadi segala sesuatu yang menggerakkan kita dalam kita bekerja. Itulah artinya ya. Bukan berarti itu harus memang diikat secara literal di tangan kita. Apa artinya di dalam dahi kita? Artinya di dalam dahi kita, firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kita selalu. Kita merenungkannya. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu hanya karena supaya orang lihat saya punya firman Tuhan di depan dahi saya, seperti orang-orang Yahudi ya, di dahi, di tangan, ataupun di rumah mereka. Tapi coba kita lihat, yang dimintakan itu adalah apa ya? Pertama-tama kalau kita lihat ya, Ulangan 6 ini yang tadi saya sudah baca, di tanganmu, dahimu, pintu rumahmu, pintu gerbangmu. Pertama-tama di mana ya? Dengarlah hai orang Israel, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 katakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa manifestasi dari Tuhan yang ada dalam hati kita itu? Tuhan yang dalam hati kita, itulah yang menggerakkan tangan kita dalam bekerja kita. Kita digerakkan perbuatan kita dengan apa? Dengan apa? Untuk mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan ini untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan dahi kita?
dalam dahi kita. Artinya setiap pikiran kita bukan pikiran-pikiran yang nggak benar untuk menjadi kaya di dunia, untuk dapatkan harta seperti orang. Tapi dalam pikiran kita, biarlah pikiran kita itu apa? Mengasihi Tuhan yang kita apa? Yang telah menyelamatkan kita dalam tangan dahi kita. Dan apa? Bagaimana dengan kasih Tuhan itu kita tuliskan dalam pintu rumah dan pintu gerbang kita? Artinya kasih Tuhan itu ada, terlihat di dalam lingkungan rumah tangga saudara dan saya. Orang masuk ke halaman kita, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat mungkin, waduh rumahnya hebat, rumahnya mewah, rumahnya megah, waduh ada barbeque, ada kiri kanan, ada mobil-mobil mewah. Atau pada saat mereka masuk pintu gerbang kita, mereka melihat apa? Mereka melihat Allah atau kasih Allah di dalam halaman rumah kita. Dan pada saat mereka masuk ke dalam pintu gerbang rumah kita, adakah mereka melihat kasih surga dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam kehidupan istri saya, anak-anak saya. Itu yang selalu harus menjadi perjuangan kita. Mungkin kita tidak akan sempurna dalam melakukannya. Tapi adakah itu ya? Adakah hati itu yang pertama-tama itu yang hati itu pertama sebelum tindakan, sebelum pikiran, sebelum keadaan dalam rumah, dalam pintu halaman rumah itu, biarlah kasih kepada Tuhan itu pertama-tama apa? Mengalir ya, mengalir dan menetap. Jadi penekanan selalu yang Tuhan berikan dalam kitab Ulangan adalah, adakah hati kita menggerakkan kehidupan kita? Adakah kasih Tuhan itu menetap dalam apa? Dalam hati kita, dalam segala sesuatu yang apa? Yang dilakukan apabila kita duduk dalam perjalanan, dalam kita berbaring, atau apa? Pada saat kita bangun. Dan ini Ulangan 6 ayat 4-7 tentang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam keadaan apapun, itu diulang-ulangi terus. Seperti kita sudah baca tadi ya. Ulangan 11 ayat 18-19, tapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, dalam jiwamu. Ajarkan kepada anak-anakmu ya, pada saat mereka duduk dan seterusnya. Artinya pengajaran tentang Allah tersebut haruslah menjadi fokus dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, mungkin kita bergumul semua dalam hal ini ya dengan anak-anak kita, tapi adakah kita tetap berusaha? Ya, tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam apa ya? Kamus surga tentang apa yang harus kita lakukan sesungguhnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amsal 9 ayat 10 sudah katakan bahwa permulaan hikmat ya, kebijaksanaan dan hikmat itu bukan karena Anda punya gelar doktor, punya ini dan itu, tapi takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengenal yang Maha Kudus. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian ya. Tidak heran Efesus 6 ayat 4, saya tidak tulis lagi katakan ayat-ayatnya ya. Efesus 6 ayat 4 katakan, orang tua bapak-bapak didiklah anak-anakmu itu di dalam ajaran dan nasihat apa? Dalam nasihat Tuhan. Kalau ada kehadiran Allah dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan berkat. Ada berkat kalau kehadiran Allah itu ada di dalam rumah tangga. Ada satu kisah yang menarik yang kita bisa baca dari kitab 2 Samuel 6 ayat 6-9 ya. Kita seringkali pada saat kita membaca kitab 2 Samuel 6, kita hanya berfokus kepada apa yang terjadi dengan Uza. Apa yang terjadi pada saat Uza mencoba untuk membantu untuk supaya jangan tabut itu apa? Tergelincir dia apa? Lalu Tuhan murka. Kenapa? Karena Uza ini bukan orang Lewi, dia sudah diamarkan. Jangan pernah hati-hati dalam apa ya? Dalam menjaga tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Tetapi Uza ini yang mungkin dengan kata lain, mungkin so jago gitu ya. Dia coba untuk pegang. Lalu matilah dia untuk menjadi apa? Karena matilah Uza karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah tersebut. Daud menjadi marah. Kok Tuhan langsung dibunuh si Uza ini ya? Ya Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut Peres Uza sampai sekarang. Ya. Dan bukan hanya Daud menjadi marah, tapi dia juga menjadi takut. Jadi itulah orang seringkali itu ya, seringkali kita melihat apa yang tindakan Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita, jadilah kita marah kepada Tuhan atau takut pada Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, kita mau geserkan Tuhan, kita tidak inginkan Tuhan lagi. Daud saya nggak mau. Aku nggak mau dekat-dekat dengan kata lain yang Daud katakan. Aku nggak mau dekat-dekat dengan tabut
Tuhan tersebut. Jadi apa yang terjadi kemudian? Kita sudah baca sampai ayatnya yang ke-9 ya. Ayatnya yang 10 kemudian kita lihat satu kisah yang cukup menarik ya. Mulai ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Daud nggak mau dekat-dekat dengan kehadiran Tuhan ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ya, orang Gad itu. Dan 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Bukan hanya Obed-Edom. Siapa lagi yang diberkati? Dan seisi rumahnya. Seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah. Memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tadinya dia marah-marah, tadinya dia kurang senang, tadinya dia takut. Tapi kenapa dia berubah pikiran? Karena dia bisa melihat bahwa bukan hanya Obed-Edom yang diberkati, tapi seisi rumahnya. Coba kita membuat bayangan-bayangan apa yang terjadi dengan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Obed-Edom tahu kehadiran Tuhan ini telah menyebabkan Usa yang sembrono, yang teledor, mati. Jadi saya percaya dia berhati-hati dengan kehadiran Tuhan di tengah rumah mereka. Apakah dia akan simpan rumah tabut itu di tempat terpencil? Oh, saya tidak percaya itu dilakukan. Tapi dia akan sangat menghormati tabut tersebut. Dia sangat hati-hati. Saya bisa membayangkan dia taruh di tempat di tengah-tengah rumah mereka. Di tengah-tengah rumah mereka ada kehadiran Tuhan di situ. Dan mereka dengan penuh hormat, dia tidak berani menjamah. Tapi mereka dengan penuh hormat, dengan takut dalam arti menghormati tabut kehadiran Allah tersebut. Dan seluruh keluarganya menghormati kehadiran Allah dalam rumah mereka. Dan pada saat mereka menaruh di tengah-tengah rumah, itu artinya pada saat mereka masuk dan keluar rumah, mereka akan selalu melihat kehadiran Tuhan di rumah mereka. Ya, di rumah mereka. Dan itu telah memberkati bukan hanya Obed-Edom, tetapi seisi rumahnya. Karena mereka memiliki kehadiran Tuhan dalam rumah mereka. Dan mereka menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Adakah? Apa yang paling kita hormati di tengah-tengah rumah kita? Apa yang kira-kira pada saat orang masuk ke dalam rumah kita, itu yang mereka akan lihat? Apakah mungkin mereka melihat, mungkin langsung mereka melihat, waduh, mungkin tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita memiliki mungkin TV yang terbesar atau apa. Tapi adakah mereka umat manusia yang masuk atau siapa keluarga kenalan kita yang masuk ke rumah kita melihat TV yang besar dan juga dapat melihat Allah ada melalui TV tersebut? Atau di mana kita dapat menaruh kehadiran Allah? Di manakah pada saat orang masuk ke dalam rumah kita, mereka langsung melihat, wah, ini memang ada kehadiran Tuhan di dalam rumah tersebut. Jadi itulah. Dan pada saat ini kita lihat bagaimana Obed-Edom dan seisi rumahnya itu diberkati. Dan Daud yang tadinya takut dan marah dengan kehadiran Tuhan, nggak mau dia ada tabut itu, dia tapi dia, waduh, Obed-Edom diberkati, saya juga ingin diberkati. Saya juga ingin diberkati seperti Obed-Edom, ya. Jadi Obed-Edom memiliki Tuhan, memiliki kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya. Satu tantangan bagi kita semua, ya, dan Tuhan sudah katakan, Yesus sendiri sudah katakan kepada kita semua bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah mereka. Dan pada saat Tuhan ada di tengah-tengah rumah kita, apa yang terjadi? Walaupun ada hujan, banjir, angin melanda rumah itu tidak rubuh. Sebab ia didirikan di atas kehadiran Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba kita lihat, ya, kalau saya juga melihat kehidupan ya kita semua dengan kata lainnya, pada saat ada kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka saya yakin dan percaya walaupun tidak dikatakan tidak akan pernah ada banjir, tidak. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan,
Walaupun ada banjir, badai, hujan, angin, kita tetap akan kokoh. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang menjadi kekuatan yang pasti. Yang menjadi kekuatan yang pasti di dalam rumah kita masing-masing. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, menjadi perenungan, dan bukan itu saja. Mari kita bagikan. Kita bagikan kepada orang-orang lain dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, ya, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan yang dapat disampaikan. Ada kira-kira dari Papi, Mami, dari Om Rain, silakan. Oh, kita juga hanya mau sampaikan waktu dokter dari Manado memberikan ceramah kesehatan di gereja New Jersey. Saya bertanya kepada dokter ini, saya sudah memasuki umur 83, ginjal 1 42, sedangkan fungsi ginjal sudah turun hanya jadi 18%. Kalau 15 harus cuci darah. Apa boleh dinaikin dari 18 ke lebih tinggi? Dia katakan, Pak Pendeta, Sir, dia bilang, Sir, satu-satunya orang yang saya alami hanya Sir yang ginjal satu sudah begitu puluhan tahun masih hidup. Kita terus berpikir, kalau begitu mau cepat mati ini. Tetapi dia katakan, oke, yang penting adalah dia bacakan firman Tuhan. Yang penting bagi kita dikatakan untuk menjaga kesehatan kita dengan makanan, exercise, dan hal yang sangat penting. Dan yang diutamakan adalah menempatkan Allah di dalam rumah tangga. Dan inilah yang menjadi bagian Papi dan Mami, kami berdua, yang telah mendidik anak-anak 4 setia dan bekerja bagi Tuhan. Karena utamakan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Thank you. Pengalaman kami, anak-anak waktu masih kecil sekalipun belum bisain, tapi penunggu pagi dan penunggu malam itu mereka harus selalu ada, harus hadir. Amin. Apakah ambil bagian dalam menyanyi atau waktu sudah mulai sekolah suruh baca Alkitab, ayat hafalan. Walaupun terus terang saat itu saya dibangunkan pagi-pagi atau malam itu saya kurang senang terus terang waktu itu ya. Tetapi itulah ya, tetap terbekas walaupun. Betul. Ya. Terima kasih Mami, Papi. Terima kasih. Baik, Om Rain, silakan. Terima kasih banyak Pendeta. Memang kebaran ini sangat cocok buat kita juga semua. Kalau kita ini rajin menginjil, maka kita itu juga diinjili oleh Injil tersebut. Bagaimana kita katakan tadi. Amin. Kalau diulang-ulangi, akhirnya kita juga diinjili oleh Injil tersebut. Namun ada satu ayat di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 12 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi sebenarnya kita yang sudah lama dalam kebenaran ini, sudah seharusnya, ya, dibilang dalam ini, sudah seharusnya menguasai Injil itu. Ya, jangan sampai kita sudah bertahun-tahun dalam kebenaran, masih bukan apa-apa, tapi kita cuma ingat. Saya teringat waktu kami masih sekolah dulu di Kawangkoan, waktu itu namanya SPS, Sekolah Pendidikan Sulawesi. Teman-teman kelas kami adalah para pendeta yang datang ambil Bible Doctrine, dan ada seorang pendeta Medelu, ya, opa dari pendeta John Medelu,
tiap kali ada orang khotbah dia catat. Dan bukan saja catat untuk dia khotbah kepada, tapi untuk diri sendiri. Karena kita dengar ayat ini waktu sudah perlu sekali, di mana tuh ayatnya? Ada dalam catatan. Jadi saya juga suka katakan kepada anggota-anggota kita, tolonglah kalau ke gereja ada buku catatan dan kita catat hal penting. Karena dengan demikian kita juga jadi pengajar kepada orang lain. Karena semakin kita mengajar orang lain, rohani kita makin bertambah. Jadi pekabaran ini pas betul pendeta untuk kita semua. Terima kasih pendeta. Amin. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi orang-orang tua kita lainnya, keluarga Simatupang mungkin atau saudara-saudara lainnya. Ya, silakan Ibu Simatupang dan Tante Sumarandak habis itu ya. Silakan Ibu Simatupang. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Silakan. Dan saya sangat senang sekali waktu pendeta katakan ketika kita menyampaikan kepada orang lain, jadi kita mengingat semua itu. Biasanya saya walaupun tidak tiap hari setelah belajar seperti ini, anak-anak saya tidak tinggal dengan saya, mereka sudah kawin dan jauh. Saya selalu telepon mereka dan saya menceritakan apa yang saya dapatkan ketika saya belajar tadi dengan pendeta Rantung. Jadi saya sangat tertarik ketika pastor katakan tadi, kita menjadi diingatkan. Dan saya pun lebih menguasai setelah saya menceritakan kembali kepada mereka. Inilah pengalaman saya selalu mencoba menelepon mereka, walaupun mereka jauh dan sudah married, tetapi saya pikir seperti yang Pastor Stephen tadi katakan, kita harus tetap mengulangi kepada mereka. Dan kadang-kadang saya juga bertanya kepada mereka, apakah kamu penunggu pagi, apakah kamu berangkat ke gereja, selalu saya ingatkan kepada mereka. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Simatupang. Silakan Tante. Ya. Tante ya, di-unmute dulu Tante. Ya, silakan. Ya, sudah bisa kedengaran. Terima kasih Pendeta Stephen. Demikian juga saya sebagai orang tua single sekarang. Apa yang kita baru perbincangkan selalu, saya selalu bicara sama anak-anak saya. Diskusi kembali dengan anak-anak saya. Jadi ya mereka juga walaupun tidak ikut, mereka senang. Nah, nomor 2 pertanyaan saya mengenai Pendeta Kusulia tadi bicara, kenapa sampai sekarang, sorry saya menyinggung ini, pendeta-pendeta masih makasih makanan bubur itu diulang-ulang, sedangkan sudah tidak samanya kita kasih makan bubur. Ya toh, seperti dia bilang, sudah harus makanan keras. Kita sudah lama ke dalam kebenaran, cuma itu saja diulang-ulang. Sudah, ya maaf mungkin di Amerika enggak begitu, tapi saya lihat sidang-sidang yang besar, tapi aduh masih begitu makanannya. Sedangkan kita, apalagi Zoom, jadi kita pilih Zoom yang bermanfaat dong, yang enak makanannya, yang keras, yang menegur, seperti begini, seperti pelajaran hari ini. Jadi bagaimana ya kita tidak bertumbuh begitu, makanannya begitu-begitu aja. Ya. Saya senang sekali dalam pelajaran ini. Terima kasih. Om Rain mungkin akan menjawab pertanyaan tersebut karena silakan Om Rain. Pendeta memang sudah terjawab oleh Ibu Sumarandak. Ibu Sumarandak ya, Sus Oli. Jadi memang kalau kita sering mengajar orang lain, seperti yang katakan tadi pendeta, kita jadi lebih ya diajar oleh firman. Jadi itu tidak bisa dilupakan, diulang-ulang seperti bangsa Israel. Dan juga saatnya tiba sekarang, karena dikatakan di sini jangan cuma minum susu saja, mesti makanan keras, kalau boleh pedas sampai keluar keringat, karena waktu sudah sangat singkat. Tuhan Yesus sudah mau datang, tidak dapat lagi kita ninabobokan anggota. Ya, jadi itu saja pendeta mungkin. Terima kasih.
Terus Oli setuju juga. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah dijawab. Terima kasih Tante. Ya Bapak Simatupang, silakan Pak. Saya juga harus minta maaf ini kepada khususnya pendeta-pendeta. Karena contohnya kalau di Indonesia mungkin, atau mungkin bahkan di sini, contohnya seorang pendeta, dia bertugas di gereja A. Lalu setelah 2 tahun, 3 tahun ada komite tahunan dipindahkan ke gereja B. Dan seterusnya demikian, 4 tahun, 5 tahun kemudian. Sangat disayangkan, yang saya sangat sayangkan adalah istri pendeta. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena itu khotbah yang di gereja A 3 tahun itu, nanti itu juga khotbahnya di gereja B untuk 3 tahun berikut lagi. Nanti itu juga khotbahnya di gereja C untuk 3 tahun berikut lagi. Jadi bagaimana dengan ini? Betul. Bukan begitu, Sesoli? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin saya akan singgung sedikit saja. Artinya saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa teologi bahwa khotbah atau pengajaran yang kita siapkan rabu-rabu, bahasa Manado rabu-rabu itu artinya apa? Cepat-cepat gitu ya. Pengajaran yang kita siapkan rabu-rabu itu adalah berbobot abu, dengan kata lainnya tidak berbobot. Artinya seperti kita membuat makanan. Kalau kita hanya membuat makanan yang cepat saja seperti instant noodle, maka ya itu mungkin kita bisa makan, tetapi mungkin gizinya kita pertanyakan gizi tersebut. Tapi saya selalu mengajarkan kepada para mahasiswa, mari kita mendalami Alkitab, mari kita bergumul dengan Alkitab tersebut, mari kita melihat, berdoa, karena Tuhan bukan saja memberikan Alkitab tersebut untuk diilhamkan, untuk dituliskan, tetapi juga untuk diinterpretasikan. Mari kita berdoa saat kita mempelajari atau membuka firman Tuhan. Jadi ada banyak faktor dan itu satu, itu dari segi internal para pendeta mungkin ya. Jadi saya selalu mengajak kita semua, mari kita mempelajari firman Tuhan itu. Nah, seringkali ini tidak terjadi juga. Kenapa saya tidak sedang menyalahkan, bukan karena saya pendeta sekarang saya ingin menyalahkan anggota, tidak. Tapi poinnya adalah seringkali yang terjadi pendeta-pendeta di jemaat misalnya itu disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya dapat ditanggulangi oleh diakon-diakones ataupun anggota-anggota lain, istilahnya pimpinan-pimpinan jemaat lainnya ya. Dan saya bukan bilang apa-apa, saya puji Tuhan di Jemaat Fisdak ini ya. Saya boleh dapat dikatakan saya tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang dapat dilakukan oleh para anggota ataupun para diakon dan diakones ya. Jadi saya dapat seperti yang terjadi dalam kitab Kisah pasal 6, bagaimana akhirnya para rasul itu dapat dibebaskan untuk apa? Untuk membagikan firman, untuk pelayanan firman. Ya, untuk pelayanan firman karena adanya diakon dan diakonis yang mengatur urusan di gereja. Jadi saya misalnya seperti kayak acara-acara kita saat ini, saya tidak perlu lagi pikir-pikir tentang apa mau set up ini semua internet dan lain sebagainya. Sudah ada pihak-pihak saudara Elisa Siregar, saudari Karen dan saudara-saudara kita lainnya yang mengatur semua. Saya tinggal apa? Fokus saya gantinya saya harus atur kamera dan lain sebagainya. Saya tinggal apa? Tinggal berbicara. Jadi mari kita bekerja sama. Jadi betul ada mungkin yang dapat saya sebagai pendeta lakukan, bagaimana saya mempersiapkan pembahasan tersebut. Tapi marilah kita juga semuanya yang dapat kita lakukan, karena tidak semua hal dapat dilakukan oleh pendeta. Mari kita sama-sama membantu ya. Apa yang dapat kita lakukan itu marilah kita lakukan supaya pendeta itu dapat lepas sedikit ya untuk pemberitaan firman. Mudah-mudahan saya tidak tahu apakah saya dapat memberikan jawaban yang balance dalam hal ini ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, ada tambahan mungkin pendeta lainnya? Mungkin ada pendeta Tikwalu, saya lihat sudah senyum-senyum beliau. Silakan pendeta. Oke, terima kasih banyak Saudara Simatupang. Ini tantangan yang memang selalu orang hadapi di setiap jemaat. Dan puji Tuhan, hari ini juga sebagai satu kesaksian, senang sekali ketika saya mengambil program master ini, kelas pertama yang kami dapatkan adalah Ministry of Spiritual Life. Dan pelajaran yang kami dapatkan juga pas persis pertama ini saat kami dapatkan tentang kehadiran Allah. Ya. Jadi kami juga dievaluasi bagaimana cara untuk menyusun khotbah, bagaimana harus menyampaikan firman Tuhan agar tidak hambar, juga supaya memang jemaat itu dipuaskan, selain yang tanda kutip tadi semua itu tadi, tapi yang pasti setiap kita individu hamba-hamba Tuhan berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang
yang terbaik lah. Tetapi dalam tanda kutip seperti yang kesaksian tadi, ya orang juga adalah manusia yang perlu untuk diarahkan, ya, enggak apa-apa juga. Saya selalu bilang ke jemaat, introspeksi saya, evaluasi saya, kalau ada hal-hal yang barangkali tidak mengenakan, apakah melalui khotbah, tindakan dan sebagainya, enggak apa-apa, kita di pastori sampaikan itu, karena itu adalah satu kebutuhan bagi kami. Karena bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak ada saling keterbukaan dengan anggota jemaat. Jadi Pak Simatupang, saya mohon juga untuk kenapa apa sampaikan kepada pendeta itu, kepada istrinya, untuk silakan, tolong welcome saja seperti itu. Terima kasih, Sir. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Simatupang, Tante Sumerandak. Ini pertanyaan yang memang baik sekali, memang pertanyaan keras, pertanyaan keras juga. Tapi kita semua perlu, kita tidak perlu lagi makanan-makanan yang lembut ya, lembek. Oke, Ya. ada satu lagi kode, Sir. Ya, yang saya mau sampaikan adalah tentang materi ini. Jadi bagaimana selalu evaluasi itu adalah ketika orang menyadari ada kehadiran Tuhan, apakah lewat orang kata-kata, waktu orang juga menyiapkan khotbah, kemudian ketika orang bepergian dengan banyak orang, selalu ada kata-kata itu yang harus orang sampaikan. Apakah ada kehadiran Tuhan dalam hati kita? Ya. Sehingga benar-benar apa yang akan orang munculkan di dalam setiap tindakan kita itu benar-benar membawa terang, jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi Ya, ini satu pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan Pendeta. Jadi tentu saja kita dapat mengetahui kehadiran Tuhan karena kita meminta kehadiran tersebut. Ya, kita selalu berdoa agar kehadiran Dia datang pada kita, dan seperti yang saya selalu katakan ya, Lukas 12 ayat 12, perkataan kita pun dapat kita minta supaya yang keluar itu perkataan yang Roh Kudus dapat berikan kepada kita. Jadi ada kalanya mungkin kita tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang disampaikan ataupun memikirkan yang terbaik, tapi kita sudah meminta kepada Tuhan, dan jika ada yang tidak dapat kita jawab, mungkin kita dapat katakan, saya belum bisa menjawab saat ini, tapi kita sebisa yang dapat kita lakukan adalah kita meminta kehadiran tersebut. Dan pada saat kita meminta, maka Tuhan katakan Dia tidak akan memberikan batu pada saat kita minta roti kepadanya. Ya. Ya. Baik, jika tidak ada lagi dari live stream, mungkin ada Dek, pertanyaan, silakan Dek. Pendeta, dari live stream tidak ada, cuman mungkin saya ada satu pertanyaan, Pendeta boleh? Silakan. Mengenai yang diulang-ulangi oleh orang tua itu. Keselamatan kan itu adalah pilihan pribadi, Pendeta. Kalau misalnya orang tua sudah dengan baik mengajarkan dari kecil, tapi pada saat besar dia memilih untuk tidak mengikuti gitu. Apakah itu pada saat penghakiman nanti itu masih menjadi tanggung jawab dari orang tua? Ya. Jadi kita dikatakan kita selalu sering mendengar ya, jadikanlah itu perintah agung kita pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku ya, dan penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita membawakan, dan saya mungkin Dedek pernah dengar ya, Yesus sendiri katakan pergilah ke satu tempat, ajarkanlah firman Tuhan tersebut di tempat tersebut. Dan bagaimana jika orang-orang di tempat tersebut tidak mendengarkan? Dia katakan ingat Dek? Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan, kebaskanlah kasutmu dan pergi dari tempat tersebut. Jadi artinya kita dimintakan untuk pergi, kabarkan. Tetapi seperti yang perumpamaan seperti ada biji biji yang ditaburkan, ya, ada yang jatuh di batu-batuan, di tanah yang keras, di pinggir jalan, atau burung dan lain sebagainya makan. Tapi tugas kita hanyalah kita sebarkan. Ya, jadi kita beritahukan kepada orang tua kita. Anak-anak kita mau ikut atau tidak, kita lakukan yang terbaik, kita berdoa. Dan kadang-kadang yang terjadi adalah anak-anak tersebut tinggalkan kebenaran tersebut. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Kita hanya bisa mungkin berdoa ya. Seperti perumpamaan anak yang terhilang dari kitab Yohanes ya, dikatakan bagaimana anak tersebut pergi, dan apa yang dapat dilakukan? Siapa orang tua tersebut? Tidak lain adalah Allah sendiri. Allah sendiri itu harus kehilangan anaknya, Adam dan Hawa ya. Kita lihat. Jadi ada pilihan-pilihan yang manusia dapat buat. Tetapi yang dapat kita lakukan seperti Tuhan kita anjurkan, Tuhan kita anjurkan, kita tebarkan sebisa yang dapat kita lakukan dengan kuasa yang Tuhan berikan untuk menebarkan pekabaran-pekabaran tersebut. Ya. Terima kasih, Dek. Ada lagi? Ya, Ibu Syana, silakan. Pendeta minta waktu sebentar. Sebetulnya pertanyaan saya juga sama seperti Saudara Dedek ya. Bagaimana kita sudah
mengulang-ulangi sama anak-anak, tapi seandainya anak-anak juga kayaknya agak tidak mendengar atau bagaimana, apa enggak jadi batu sandungan buat kita kalau umpamanya kita bawakan Injil kepada orang lain, anak sendiri aja kayak gitu. Itu yang jadi batu sandungan lah. Bagaimana itu? Saya sangat mengerti, Ibu ya. Saya sangat mengerti dilema seperti yang Ibu Siana nyatakan tersebut. Tetapi saya percaya Tuhan ingin khususnya untuk anak-anak kita ya, khususnya untuk anak-anak kita. Kita tidak bisa katakan kebaskan juga begitu ya. Kebaskan kasut lalu tinggalkan anak-anak tersebut. Kenapa? Karena mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengulang-ulangi supaya anak kita tidak jatuh. Tapi kalau sampai kita tidak ulang-ulangi kepada mereka, kita berhenti, mungkin bukan anak kita yang hilang, kita juga yang akan hilang. Kenapa? Karena pada saat kita ulang-ulangi, mungkin Tuhan sudah melihat ini bukan hanya akan bermanfaat buat anak-anak itu, mungkin suatu saat mereka akan mendengar, tetapi juga bagi kita. Dapatkah kita terus berserah, terus bergantung, terus percaya Tuhan, walaupun ini anak-anak ini mungkin seperti hopeless case, tapi marilah kita tetap terus mendoakan mereka. Mereka punya pilihan-pilihan mereka. Ya, mereka punya pilihan-pilihan yang kita tidak bisa paksa, seperti Tuhan tidak bisa memaksa Adam dan Hawa. Tetapi mungkin kita terus dapat berdoa, ya kita dapat melakukan yang terbaik. Kita pikirkanlah yang terbaik dari sudut mereka, ya. Dan jangan menjadi batu sandungan juga buat anak-anak kita dengan tapi kita tetap melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan kita minta kuasa surga tentunya. Karena kalau lihat kuasa kita sendiri mungkin kita sudah udahlah biarin aja lah anak-anak kita ya. Tapi mungkin kita harus terus minimal seperti bapak dari anak yang terhilang. Bapak dari anak terhilang minimal dia akan selalu mendoakan anaknya sampai anak itu sadar dan pulang ke rumah. Sampai anak itu sadar dan pulang ke rumah. Ya. Yang terakhir Pak Pendeta mau tanya mengenai makanan keras dan lunak. Nah, kan banyak ini terjadi di antara keluarga kita masing-masing. Begitu kayaknya sudah mulai tertarik dengan ini kan dari dominasi lain, mereka dari itu. Begitu sudah mulai tertarik, kita bawa ke gereja, pendeta mengkhotbahkan mengenai itu benar memang, tapi kan dia merasa tersinggung, akhirnya ada beberapa Pak Pendeta, akhirnya sudah tidak mau. Bagaimana? Jadi dari keluarga Katolik, begitu mau ikut, dia malam Rabu ikut, karena kan bikin di rumah-rumah, jadi setiap kali di rumah anak saya, dia kebetulan pendeta kupas mengenai itu, langsung kalau gitu Advent itu suka merasa diri benar dan menyalahkan agamanya dia. Jadi repot juga mengenai makanan ini, bagaimana caranya. Kalau di gereja sendiri enggak apa-apa, ada kelas penyelidikan Alkitab untuk mereka-mereka yang baru mau belajar. Tapi kalau sudah di umum, kita bagaimana caranya? Ya, mungkin Om Ren tambahkan, silakan. Pendeta, sebenarnya sudah jawaban-jawaban yang bagus dari pendeta. Cuma saya teringat waktu pada tanggal 16 Maret tahun 1916, saya sudah mati. 2016, sorry. Saya sudah mati. Jadi waktu diambil dari gereja sampai di mobil, ini ambulans 911, lama sekali. Saya tidak tahu, padahal waktu itu para medis kontak dokter bahwa ini jantungnya sudah lemah. Jadi saya rasa lemah begitu, mau tidur. Padahal ini saraf-saraf sudah kendor ini. Sementara saya rasa mau tidur, tiba-tiba saya dikejutkan karena mereka kasih lagi tuh alat buat kejutkan jantung. Nah, dengan pertolongan Tuhan, ya hidup sampai sekarang lah. Jadi dari segi khotbah juga perlu ada kejutan-kejutan. Kejutan Roh Kudus, bukan apa-apa. Sekarang ini kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dengan kekuatan yang kita dapat dari Roh Kudus, kita dapat juga bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Pendeta.
Terima kasih banyak Om Ren. Jadi saya kalau metode Yesus ya, metode Yesus untuk menjangkau, kita bisa melihat bagaimana dia mencoba untuk merangkul terlebih dahulu tentu saja ya, mencoba untuk merangkul lalu baru ajak mereka untuk apa? Untuk mengikut aku. Tapi di pihak lain juga ada juga orang-orang yang walaupun sudah diajak-ajak ya, mungkin itulah kita bisa lihat situasinya juga, yang akhirnya tetap tidak mau dan tetap menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, seperti pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus. Jadi kita melihat apapun yang dapat kita bisa katakan, kita lakukan, itu memang akan ada usaha-usaha untuk apa ya, terus untuk menentang tersebut. Tapi poinnya adalah, adakah yang kita bawakan itu adalah satu kebenaran saja yang berdasarkan firman Tuhan? Ya. Atau mungkin jangan sampai kita memiliki, jadi marilah kita pada saat kita membahas firman Tuhan, jangan kita melihat orangnya. Jadi, ini orang ini kebetulan ini hari Minggu dia, maka saya akan hantam dia. Bukan seperti begitu ya, bukan seperti begitu. Tapi marilah kita bawakan kebenaran itu as it is, dan kita bawakan dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dan dengan kasih juga yang Tuhan berikan. Tetapi tetap saja firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, tentu saja ya, yang akan bukan hanya disebutkan pedang bermata dua itu bukan hanya untuk potong orang lain dengan, tapi potong juga diri saya sendiri istilahnya. Jadi mari kita lihat, jangan kita pikir wah itu hanya satu pedang yang bermata, matanya cuma satu, itu hanya untuk babat orang lain. Tapi mari kita juga lihat bahwa itu juga dapat menjadi sesuatu hal yang berubah karakter kita. Ya, jadi apa ujung-ujungnya? Jadi apa intinya kita berbicara tentang hari Sabat, tentang hukum, tentang kasih karunia dan lain sebagainya, kalau kita tidak dibawa kepada Kristus? Ya, itu poinnya. Adakah kita membahas doktrin-doktrin tersebut agar supaya orang dapat datang kepada Kristus? Ya, itu yang harus kita sebagai pembicara atau pengkhotbah atau pendeta mungkin harus menjadi apa? Menjadi pikiran kita, atau kita hanya untuk babat orang lain, untuk bumi hanguskan orang lain. Nah, itu juga harus menjadi satu hal yang kita minta kuasa, minta kebijaksanaan Roh Kudus pada saat kita membagikannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan waktu lain akan lebih dijawab pertanyaannya Ibu Siana. Terima kasih banyak Ibu Siana. Jika tidak ada lagi, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua. Waktu kita sudah semakin singkat ya. Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian kedua. Jadi ada mungkin pokok-pokok yang akan didoakan. Silakan. Ya, silakan Ibu Siana. Cuma mau berterima kasih semua bantuan doa. Tanggal 23 yang lalu, Jane diperiksa. Dan dia disuruh datang sama dokter untuk periksa, dan puji Tuhan hasilnya baik. Kansernya baru katanya stadium 1 dan itu sudah diangkat. Cuman ya tiap 6 bulan dia harus diperiksa, dan ya mudah-mudahan benar-benar sudah nggak ada, dan ya siapa tahu dalam waktu dekat Tuhan akan memberikan donor ginjal buat Jane. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, doa-doanya dan Bu. semua doa-doa dari Fisdak Tuhan sudah jawab. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi saudari lainnya? Terima kasih banyak untuk kesempatan. Sekali lagi dari kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua doa-doa dari Fisdak ya, semester 3 yang baru saja diselesaikan. Pergumulan juga tantangan untuk semester yang akan datang di bulan Februari atau bulan Maret. Dan kemudian doakan untuk hari Sabat ini kami mulai ada pemilihan pegawai jemaat, dan senang sekali ketika disampaikan materi ini juga yang selalu saya ingatkan kepada jemaat. Jadi kiranya ada kehadiran Allah dalam pemilihan pegawai jemaat ini agar mereka betul-betul akan terpilih pegawai-pegawai jemaat yang dipilih oleh Tuhan bukan oleh manusia. Di jemaat Adventista. Makasih. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jadi dari live stream silakan, Dek. Ada permintaan doa dari saudari Velsi Rongga, katanya tolong doakan saudaranya yang bernama Raymond Rongga yang sudah lama tinggalkan gereja, yang dia doakan setiap hari, Pendeta. Oke.
Lalu ada silent request dari Ibu Sylvia Abutan. Oke. Sylvia Abutan ya. Ya. Sorry Sir, saya lupa tadi. Silakan. Tolong doakan juga Sir, kami juga daerah Minut Bitung sementara berduka, ada teman sekian kami, Jeffrey Ismail, yang telah diizinkan Tuhan beristirahat. Bapak, bukan Jeffrey Ismail, adik dari Bapak Jeffrey Ismail yang bendahara UNI sekarang, Bapak Pendeta Masrun, Ismail Masrun, keluarga Ismail Pesik. Ya, rencana pemakaman sebentar lagi akan dimakamkan. Sekarang jadi bendahara. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi dari keluarga Simatupang, Pendeta. Oh, silakan. Silakan Bapak Simatupang. Bagaimana Ibu Sima? Oh, suaranya enggak kedengaran, Pak. Oh, kecil sekali, Dek. Mungkin ada. Iya, Om Simatupang tidak terdengar suaranya? Kecil sekali, kedengaran tapi kayaknya kecil sekali, kayak dari jauh gitu ya. Oh, sorry, enggak kedengaran. Oh, iya. Mungkin bisa diketik ya, atau diketik di chatnya ya. Karena suaranya mungkin ada masalah suara dari iPad-nya atau dari ini ya, nggak kedengaran ya. Ya. Iya. Iya, oke. Masih belum bisa ya, Bapak Simatupang, masih belum kedengaran suaranya. Oh ini sudah. Oke, ya, sudah bisa kedengaran. Yang dari iPhone-nya kedengaran. Ya, silakan. Ya. Tolong terus didoakan Ibu Sima Saragi, karena tadi sore keadaannya mengkhawatirkan. Jadi tolong didoakan supaya bisa membaik. Kemarin pagi membaik, tapi tadi sore mengkhawatirkan. Oke. Dan sangat menggelisahkan. Suaminya tadi minta tolong Ya, didoakan. tadi juga saya punya ipar, dibilang tolonglah, sungguh-sungguh kita berdoa. Jadi sekarang keluarga di Indonesia pun sudah diberitahu bahwa kita semua keluarga berdoa khusus untuk ibu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Simatupang ya. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang padamu bersyukur Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu, kebesaran-Mu yang begitu hebatlah menyatukan kami semua. Kami dapat berbakti dari seluruh penjuru dunia pada saat ini boleh dikatakan telah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi bahagian di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang masih harus diperbaiki dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan, tetapi tentunya tidak ada yang terlambat. Kami tetap dapat membagikan kasih-Mu kepada anak-anak kami, kepada anggota-anggota keluarga kami. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami dapat selalu melihat jalan yang terbaik yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami kembali pada saat ini datang untuk bersyukur. Tuhan sudah menyertai Mami yang
Pada hari ini berulang tahun ke-82, kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kepastian, penyertaan surga yang akan selalu menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus pada saat ini bagi Ibu Sima Saragi, Tuhan. Kami mendengarkan kesaksian dari Bapak Simatupang bagaimana kemarin, saat yang lalu, keadaan sudah semakin baik, tapi pada sore hari ini, Tuhan, kami mendengarkan kabar beliau dalam keadaan kritis. Tuhan, kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu jika Tuhan meminta kami untuk bermohon. Kami rindu untuk melihat kesehatan, melihat kesembuhan yang dapat terjadi kepadanya. Supaya ini dapat menjadi satu kesaksian, Tuhan, bahwa kemurahan-Mu masih dapat terus menyertai umat-umat yang bermohon kepadamu. Tetapi kami tahu, Tuhan, kami hanya dapat bermohon dan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengetahui yang terbaik, Tuhan. Tapi jika Engkau izinkan kami untuk bermohon, kami bermohon, Tuhan. Kiranya dengan kemurahan-Mu, maka Ibu Sima Saragi dapat memperoleh kesembuhan yang Tuhan dapat berikan, sehingga keluarga dan kami semua dapat melihat hanya kebesaran-Mu saja, Tuhan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus ingin serahkan semua saudara-saudari kami yang dari malam ke malam selalu kami doakan. Kami terus berdoa untuk mereka, Tuhan. Dan kiranya kami dapat menyerahkan juga mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudari Carol Roring. Kami terus berdoa, Tuhan, bagi Ibu Manuhutu, Tuhan, yang juga dalam keadaan kritis, sakit pada saat ini. Ibu Leli Manuhutu Manopo, kami berdoa untuk beliau. Kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudari kami lainnya seperti saudari Julie Panjaitan, Merlin Karamoy, dan lain nama-nama lain yang mungkin hamba sudah tidak sempat lagi sebutkan pada saat ini. Tapi kami percaya nama-nama yang selalu kami sebutkan dan tim doa selalu bawakan, Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Hamba-Mu juga bersyukur dapat berbakti bersama semua umat-umat Tuhan yang bertemu, dapat hamba lihat melalui Zoom pada saat ini. Hamba dapat melihat Ibu Tince Montang, dan hamba dapat melihat saudari Anita Goni, saudari Loana, dan Ibu Yosina Titioka. Kami berdoa, hamba ingin berdoa bagi mereka secara khusus. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka selalu. Kekuatan dan berkat akan menjadi bagian mereka dan dapat menjadi disalurkan melalui mereka. Hamba ingin berdoa bagi orang-orang tua kami, bagi Om Rain, Tante Evelyn, bagi Tante Sumaranda, bagi Bapak dan Ibu Simatupang, bagi Papi dan Mami, dan semua orang-orang tua kami lainnya, Ibu Shana Laloan, dan Ibu Ice Erna. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka, menjadi bagian anggota keluarga mereka, dan semua yang memiliki permohonan doa pada saat ini, silent request khususnya dari Ibu Sylvia Abutan di Washington State. Tuhan mengetahui pergumulannya, Tuhan mengetahui kerinduan hati Ibu Sylvia Abutan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan mendengar, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Pendeta Tikwalu berhubungan dengan pemilihan pegawai jemaat yang akan segera dilakukan di jemaatnya. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kehadiran Tuhan yang nyata di dalam pemilihan tersebut. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Pendeta Masrun Ismail, keluarga Ismail Pesik yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Tuhan, biarlah kepastian bahwa janji-janji Tuhan itu pasti. Bahwa pada saat Engkau datang di kali yang kedua, maka kami dapat kembali bertemu dengan kekasih-kekasih kami, akan selalu bergelora di dalam hati umat-umat Tuhan yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Bukan hanya bagi keluarga Pendeta Masrun Ismail, tapi terus hamba ingin mendoakan bagi keluarga saudari Lina Katihokang, suami yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengarkan permohonan keluarga, penghiburan yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Felsi Rongga yang mendoakan anggota keluarganya, Raymond Rongga, adiknya, Raymond Rongga yang telah meninggalkan kebenaran. Tapi kami berdoa kiranya saat ini juga Roh Kudus-Mu akan mengetuk pintu hati saudara Raymond. Saat ini juga Roh Kudus akan membawa dia untuk dapat kembali, dapat bersama-sama, bukan hanya dengan Ibu Felsi, tapi dapat menjadi bagian kami semua. Bersyukur karena anak-anak Tuhan yang berbalik, anak-anak Tuhan yang datang kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami. Kami terus ingin berdoa seperti bagi saudari Jane Rondonuwo. Kami mendapatkan kesaksian yang indah yang dibawakan oleh Ibu Shana. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus berperkara
bagi Jane. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepadanya. Hamba-Mu juga terus ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sumilat Kampungan, bagi Kres, bagi Hetty, Kristi, dan Timothy, Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga ini. Biarlah Tuhan akan selalu menyatukan mereka dalam kasih surga. Tuhan akan selalu memberkati mereka dalam pekerjaan yang dilakukan oleh saudara Kres, Hetty, dan juga Kristi, dan pendidikan yang dilakukan oleh Timothy. Kiranya Tuhan akan selalu menjadikan keluarga ini sebagai keluarga yang dekat di hati Tuhan. Kehadiran Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Jennifer Asa, Tuhan. Kami ingin bawakan kiranya kehendak Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya, dalam rencana rumah tangga dan hal-hal lainnya yang dapat menjadi bagian Jennifer. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Jennifer. Dan dengan segala sesuatu yang Tuhan lakukan, maka kami semua akan selalu melihat hanya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Jennifer. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi saudari Karen Nainggolan, Tuhan. Di masa mudanya, dalam pekerjaan yang dilakukan, urusan-urusan keimigrasian yang sedang dinantikannya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Karen, sehingga Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kekuatan, kesehatan dari surga, kerinduan untuk mendapatkan status keimigrasian yang sedang ditunggu saat ini. Kiranya itu dapat menjadi bahagiannya, sehingga dia dapat kembali, jika Tuhan berkehendak tentunya, bertemu kembali dengan orang tua, anggota keluarganya yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu Nainggolan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami yang dapat kami bawakan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pada saat ini, semua yang sedang berdoa saat ini, membawakan satu nama. Entah itu anggota keluarga kami, entah itu teman, sahabat kami yang kami ingin bawa pada saat ini. Biarlah kita semua memikirkan satu nama tersebut untuk dapat kita bawakan kepada Tuhan. Dan dengan kasih surga, maka nama-nama yang kita bawakan tersebut akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan surga juga, jika ada kebutuhan mereka adalah kesehatan dari surga, kami percaya Tuhan, Engkau dapat menjamah nama-nama yang ada yang dibawakan dalam pikiran kami masing-masing pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Sampai bertemu kembali ya besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita. Sampai bertemu.